Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi transenden, terkhusus pada bagian integrasi fungsi logaritma natural. Untuk materi turunan fungsi logaritma natural, kalian bisa lihat pada video sebelumnya. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan berikut. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai integrasi fungsi logaritma natural. Yakni yang pertama itu, misalkan kita memiliki suatu fungsi U, yang dimana fungsi U ini merupakan fungsi dari variabel X. Maka, dapat kita tuliskan integral dari 1 per X dx itu sama dengan ln X tambah C. Yang kedua, integral 1 per U du itu sama dengan ln U ditambah dengan C. Adapun untuk bentuk yang ketiga, ini dia trigonometri ya. Jadi integral sin U du sama dengan minus cos U ditambah dengan C. Bentuk yang keempat, integral cos U du sama dengan sin U ditambah dengan C. Bentuk yang kelima, integral tangen U du sama dengan minus ln cos U ditambah dengan C. Untuk bentuk yang keenam, integral kotangen U du sama dengan ln sin U ditambah dengan C. Terus bentuk yang ketujuh, integral secant U du sama dengan minus ln sec U tambah tangen U ditambah dengan C. Adapun bentuk yang kedelapan adalah integral cosecant U du sama dengan minus ln cosecant U ditambah dengan kotangen U ditambah dengan C, di mana C itu merupakan konstanta integrasi. Lebih lanjut, untuk lebih memahami terkait tentang integral fungsi logaritma natural, dengan memanfaatkan kedelapan bentuk ini, maka mari kita mengerjakan latihan-latihan soal berikut. Untuk yang pertama, tentukanlah hasil integral dari fungsi integral dari 0 sampai 3 dari satu fungsi X dibagi X kuadrat tambah 1 dx. Jadi langkah yang pertama itu kita lakukan metode substitusi. Misalkan U adalah X kuadrat ditambah dengan 1. Oke. Kemudian U ini kita turunkan terhadap dx, maka nanti kita peroleh du sama dengan 2x dx. Lebih lanjut, dari persamaan ini, du sama dengan 2x dx, maka kita peroleh x dx sama dengan du dibagikan 2. Kemudian, kita tuliskan ulang, integral dari 0 sampai 3 dari x dibagi x kuadrat tambah 1 dx itu dapat kita ubah bentuknya menjadi integral dari 0 sampai 3 du dibagikan dengan 2u. Ya, dilihat bahwa x dx ini tak lain adalah du per 2, sedangkan x kuadrat tambah 1 tak lain adalah u, sehingga kita peroleh bentuk yang ini. Karena 2 adalah konstanta, maka bisa kita keluarkan. Jadi kita peroleh bentuk sederhana, integral dari 0 sampai 3, x dibagi x kuadrat tambah 1 dx itu sama saja dengan 1/2 integral dari 0 sampai 3 du dibagikan dengan u. Sampai di sini, maka dia sudah kembali ke bentuk integral logaritma natural. Maka nanti kita peroleh hasil dari integral 0 sampai 3 du per u itu adalah ln u. Maka kita peroleh 1/2 ln u. Kita tuliskan batas integrasinya dari 0 sampai dengan 3. Kemudian, kita ubah kembali u itu menjadi bentuk awalnya. U itu kan adalah x kuadrat tambah 1, maka kita peroleh 1/2 ln x kuadrat tambah 1 dari 0 hingga 3. Dengan mengganti nilai x-nya untuk 3 dan 0, maka nanti kita peroleh hasil akhirnya itu sebesar 1/2 ln 10. Kita masuk di contoh yang kedua. Tentukanlah integral dari fungsi 2x dibagi dalam kurung x kurang 1 kuadrat dx. Langkah pertama, kita lakukan lagi permisalan.
Di sini kita gunakan misalnya U itu adalah X kurang 1. Maka apabila U kita turunkan terhadap X, maka kita peroleh DU sama dengan DX. Oleh karenanya, bentuk integral yang di atas ini itu dapat kita tuliskan menjadi 2 integral U tambah 1 dibagi U kuadrat dikalikan dengan DU. Terlihat bahwa U sama dengan X dikurang 1. Berarti X adalah U ditambah dengan 1. Itulah muncul U tambah 1 di bagian atas. Kemudian X kurang 1 itu adalah U, maka dia menjadi U kuadrat. Dan dx-nya itu dia akan berubah menjadi du. Sampai di sini, maka kita bisa integralkan secara perbagian. Karena dia itu integral penjumlahan, maka dapat kita tuliskan ke dalam bentuk berikut. Terlihat bahwa untuk bagian yang ini, itu U-nya akan hilang, 1 di bawah, maka kita peroleh integral 1/U du. Sedangkan integral 1/U pangkat 2 du itu sama saja ke dalam bentuk integral U pangkat minus 2 du. Nah, dari sini nanti dapat kita lihat bahwa ternyata integral yang ini dia merupakan bentuk dari integral logaritma natural. Maka nanti dapat kita peroleh 2 dalam kurung ln U ditambah U pangkat minus 1 dibagi dengan minus 1 ditambah dengan konstanta integrasi. Adapun bentuk yang ini merupakan hasil integral sederhana dari bentuk U pangkat minus 2 du. Sehingga nanti kita peroleh hasil akhir sama dengan 2 ln U dikurang 2 dibagi U ditambah dengan C. Sampai di sini kita substitusi kembali nilai U-nya. U sama dengan X dikurang 1, nanti akan kita peroleh 2 ln X kurang 1 dikurang 2 bagi X kurang 1 ditambah dengan konstanta integrasi C. Kita masuk untuk contoh yang ketiga. Ini bentuknya integral trigonometri. Jadi tentukanlah integral dari cos T dibagi 1 tambah sin T dt. Jadi langkah pertama kita lakukan lagi permisalan. Di sini kita gunakan misalnya U itu adalah 1 tambah sin T. Maka turunan U terhadap T itu kita peroleh du sama dengan cos T dt. Karena turunan dari sin T itu adalah cos T dt. Sehingga dengan memanfaatkan permisalan ini, maka bentuk integral yang ini dapat kita ubah menjadi ke dalam bentuk integral du dibagikan dengan u, di mana cos T dt itu tak lain adalah du. Sedangkan 1 tambah sin T itu adalah u-nya. Sehingga bentuk ini lagi-lagi bentuk dasar dari logaritma natural, integrasi logaritma natural. Maka kita peroleh integral cos T dibagi 1 tambah sin T dt itu adalah ln U ditambah dengan C. Di sini kita masukkan kembali nilai U-nya, maka kita peroleh hasil akhir sama dengan ln 1 tambah sin T ditambah dengan konstanta integrasi C. Oke, untuk lebih memahami mengenai integral fungsi logaritma ini, maka silakan untuk mengerjakan soal-soal berikut. Adapun jawabannya silakan teman-teman dapat tulis di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.